Perkenalkan, nama saya Fatimah Zahra, peserta Latsar CPNS golongan 3, angkatan 6 tahun 2022. Kali ini saya akan menjelaskan mind map saya tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Definisi wawasan kebangsaan adalah cara pandang mengenai diri dan lingkungan yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga suatu negara di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sementara itu, bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Untuk mendalami wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, kita perlu mengingat kembali sejarah kemerdekaan Indonesia. Terdapat beberapa titik penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, Budi Utomo. Lahir pada tanggal 20 Mei 1908, organisasi yang diinisiasi oleh Sutomo ini memiliki pengaruh besar terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia, sehingga hari lahirnya ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Yang kedua, Perhimpunan Indonesia. Awalnya bernama Indische Vereniging atau IV, Perhimpunan Indonesia dibentuk pada tahun 1908. Mereka membuat majalah bernama Hindia Putra di mana mereka menyebarkan deklarasi Perhimpunan Indonesia dan menjadi pelopor kemerdekaan Indonesia di kancah internasional dengan menghadiri Kongres Liga Demokrasi Internasional. Perhimpunan Indonesia juga merupakan organisasi pertama yang menggunakan kata Indonesia di dalam nama organisasi yang sifatnya nasional. Ketiga, Kongres Pemuda I. Meskipun tidak banyak menghasilkan keputusan mengenai kemerdekaan Indonesia, Kongres yang dilaksanakan pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 ini membahas gagasan persatuan, peran wanita, agama, dan bahasa untuk kemerdekaan Indonesia. Yang keempat, Kongres Pemuda II dilaksanakan pada tanggal 27 dan sampai 28 Oktober 1928. Di dalam kongres ini, Muhammad Yamin pertama kali menyampaikan 3 klausul yang menjadi dasar Sumpah Pemuda, yang kemudian tanggal 28 Oktober tersebut diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Kelima, BPU PKI. Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945, namun baru mulai aktif pada tanggal 29 April 1945. Sidang pertama BPU PKI menghasilkan Piagam Jakarta yang menjadi cikal bakal Pancasila. Sedangkan sidang keduanya membahas Undang-Undang Dasar. Yang keenam dan yang terakhir yaitu PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Didirikan pada tanggal 7 Agustus 1945, tugas PPKI adalah meresmikan pembukaan beserta batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 dan melanjutkan hasil kerja BPU PKI yaitu mempersiapkan perpindahan kekuasaan dari pemerintah pendudukan militer Jepang kepada bangsa Indonesia. Kemerdekaan Indonesia ditandai oleh Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta yang keduanya adalah Presiden dan Wakil Presiden Indonesia yang pertama. Dalam suatu negara diperlukan suatu konsensus atau suatu kesepakatan bersama yang merupakan hal-hal fundamental bagi keberlangsungan, keutuhan, dan kejayaan bangsa yang bersangkutan. Indonesia sendiri memiliki 4 konsensus dasar. Yang pertama, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai ideologi negara.
Yang ketiga, semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Dan yang keempat, Undang-Undang Dasar 1945. Setiap negara memiliki simbol tertentu yang menjadi ciri dari negara tersebut. Indonesia sendiri memiliki 4 simbol yang perlu kita ketahui. Yang pertama, bendera Indonesia, yaitu sang merah putih. Yang kedua, bahasa persatuan yang bersumber dari Ikrar Sumpah Pemuda, digunakan sebagai bahasa resmi di Indonesia di seluruh wilayah di Indonesia. Kemudian lambang NKRI yang berbentuk Garuda Pancasila. Dan yang terakhir adalah lagu kebangsaan Indonesia, yaitu Indonesia Raya, yang pertama kali diperkenalkan pada Kongres Pemuda II. Selanjutnya, nilai-nilai dasar bela negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara, Pasal 7 Ayat 3 menyebutkan bahwa nilai dasar bela negara meliputi 1. Cinta tanah air. 2. Sadar berbangsa dan bernegara. Ketiga, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan yang kelima, kemampuan awal bela negara. Selanjutnya, berhubungan dengan pekerjaan dan latsar ini sebagai CPNS, maka perlu diketahui bahwa fungsi ASN ada 3. Yang pertama, sebagai pelaksana kebijakan. Yang kedua, sebagai pelayan publik. Dan yang terakhir, sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Nah, dalam menjalankan fungsinya, penting bagi ASN untuk menerapkan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara yang sudah pernah dipelajari. Beberapa bentuk aktualisasi dari nilai-nilai tersebut diantaranya 1. Selalu taat, selalu melaksanakan, dan tidak melanggar peraturan yang berlaku. Yang kedua, menjadi contoh bagi masyarakat dalam pengamalan Pancasila, terutama dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional dan menjadi pionir dalam pemberdayaan masyarakat dalam tujuannya sebagai pembangunan nasional. Yang keempat, mengutamakan produk dalam negeri, terutama dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kelima, selalu menjaga kesehatan fisik maupun psikis sehingga dapat melayani masyarakat dengan baik. Penting bagi ASN yang profesional untuk menanamkan nilai-nilai tersebut sehingga bebas dari intervensi politik, bersih dari korupsi, dan nepotisme, mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat, dan mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila.